Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anissa Awalia dari mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Manajemen Bisnis dengan NFP 1119040051. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi terhadap informasi lokasi persebaran ikan peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PDPI. Sebelum memasukkan ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dua kata kunci yang menjadi inti dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah sistem informasi dan yang kedua adalah peta PDBI. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi-formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat dengan mudah ditampilkan kepada para penggunanya. Dan yang kedua yaitu peta PDBI. Peta PDBI merupakan inovasi teknologi penangkapan ikan berupa peta tematik yang berisikan informasi sebaran lokasi prediksi daerah penangkapan ikan pelagis di perairan Indonesia. Ikan pelagis merupakan ikan-ikan yang bergerak bebas di permukaan dan pertengahan perairan. Jenis ikan pelagis dipilih karena ikan ini merupakan ikan hasil ekspor terbesar di Indonesia dan merupakan jenis ikan yang banyak terdapat di wilayah perairan Indonesia. Beberapa yang termasuk ke dalam jenis kelompok ikan pelagis besar adalah cakalang, tuna, dan tongkol. Dan beberapa jenis ikan yang termasuk ke dalam ikan pelagis kecil yaitu kembung dan layang. Selanjutnya yaitu merupakan gambar dari liputan peta perakiraan daerah penangkapan ikan. Nah, bagaimana sih sistem informasi berperan di dalam peta PDPI? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari peta PDPI sendiri. Peta PDPI memiliki tujuan yang pertama memberikan dukungan dalam kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. Yang kedua, memberikan informasi prediksi arah angin dan tinggi gelombang sehingga nelayan dapat memperkirakan kondisi cuaca di sekitar lokasi penangkapan ikan untuk keselamatan pelayaran. Yang ketiga, mengetahui dan menuju daerah fishing ground dengan lebih cepat, sehingga efektivitas dan efisiensi kegiatan penangkapan ikan dapat terbentuk, khususnya penghematan bahan bakar minyak atau BBM. Bagaimana peranan sistem informasi dalam peta PDBI? Nah, di dalam peta PDBI ada penyusunan yang didasarkan pada analisis front suhu dan kesuburan perairan menggunakan data citra satelit Aqua atau Terra Modis, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, dan Suomi MPP VIRS, Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Apa saja yang dimaksud dengan penyusunan peta PDBI yang sudah dijabarkan tadi? Yang pertama yaitu analisis front. Analisis front merupakan suatu metode identifikasi front pada wilayah tertentu dengan menggunakan informasi, parameter unsur cuaca, atau bantuan perangkat lunak. Analisis front dapat dilakukan secara manual dengan bantuan peta isoplet dan juga dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan citra satelit visible. Pentingnya mempelajari front adalah membantu kita untuk memahami mekanisme pergerakan massa udara, mengetahui jenis front yang terjadi pada suatu wilayah, dan mempelajari fenomena cuaca yang mungkin terjadi dalam suatu region atau kawasan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu Aqua atau Terra Modis. Merupakan sensor dengan mekanisme pemindaian melintang arah gerak orbit atau across track scanning. Sensor ini terpasang pada satelit Terra dan Aqua yang dirancang untuk mengukur sifat-sifat atmosfer serta sifat-sifat fisik daratan dan lautan. Modis mampu meliput seluruh permukaan bumi dalam 1 atau 2 hari dan menyajikan dalam 36 saluran spektral.
Moody's juga memberikan informasi dalam resolusi spesial yang bervariasi, mulai dari 250 meter sampai 1000 meter. Moody's berperan penting dalam mengembangkan sistem model interaktif bumi yang mampu memprediksi perubahan global dengan akurasi yang cukup tinggi serta membantu untuk mengambil kebijakan dalam membuat keputusan untuk memproteksi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu FIRS, yang merupakan scanning radiometer yang menghasilkan citra dan hasil pengukuran pada kanal tampak merah dari permukaan bumi seperti daratan, atmosfer, kriosfer, dan lautan. Data ini digunakan untuk mengukur sifat-sifat awan dan aerosol, ocean color, suhu permukaan laut dan daratan, dan juga gerakan dan kebakaran hutan pada albedo bumi. Selanjutnya merupakan jenis-jenis dari peta PDBI. Peta PDBI yang rutin diterbitkan adalah peta PDBI nasional, peta PDBI pelabuhan perikanan, peta PDBI perairan khusus. Dan yang selanjutnya yaitu apa inovasi teknologi yang dihasilkan dari peranan sistem informasi pada peta PDBI. Pemanfaatan teknologi informasi berupa smartphone menjadi ide inovasi untuk menggunakan media tersebut dalam distribusi peta PDBI kepada seluruh kalangan masyarakat, terutama nelayan. Balai Riset dan Observasi Laut bekerja sama dengan PT XL Aksiata Tbk untuk mewujudkan inovasi teknologi melalui aplikasi smartphone, yaitu Laut Nusantara, sehingga nelayan dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi peta PDBI dan informasi kelautan dan perikanan. Berikut merupakan contoh dari tampilan aplikasi berbasis Android, yaitu Laut Nusantara untuk nelayan. Di sini terdapat beberapa macam fitur, seperti daerah penangkapan ikan, lapor tangkapan, gelombang perairan, informasi angin, informasi harga ikan pelabuhan, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai peranan sistem informasi pada peta PDBI, yaitu sistem inovasi sangat berperan penting dalam informasi persebaran ikan peta PDBI dengan menggunakan beberapa komponen penyusunnya sehingga memberikan informasi bagi masyarakat terutama para nelayan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.